Bertemu kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita sudah masuk ke materi pekan ke-6. Materi pekan ke-6 ini salah satunya tentang dimensi. Video ini merupakan segmen pertama dari 2 segmen yang ada. Kita lihat bahwa basis baku di R3 itu terdiri dari 3 vektor. Kemudian basis baku di R2 terdiri dari 2 vektor. Lalu basis baku di R memuat 1 vektor. Lalu di sisi lain, kita tahu bahwa dimensi ruang, ya R3 itu kita sebut sebagai ruang. Dimensi ruang itu adalah 3. Dimensi bidang, R2 kita sebut sebagai bidang, adalah 2. Kemudian dimensi garis, R itu adalah garis, dimensinya adalah 1. Maka kita akan berpikir, apakah ada hubungan antara banyaknya unsur di basis dengan dimensi. Baik, kita lihat teorema pertama. Misalkan V ruang vektor dan B sama dengan B1 sampai dengan Bn adalah basis untuk V. Jadi dengan demikian B bebas linier dan juga membangun V. Implikasi pertama, jika P subhimpunan dari V yang memuat lebih dari N vektor, maka P tidak mungkin bebas linier. Artinya P pasti bergantung linier. Implikasi kedua, jika Q subhimpunan dari V memuat kurang dari N vektor, maka Q tidak akan membangun V. Artinya, kalau Anda punya B basis untuk V, maka himpunan lain yang banyaknya unsurnya lebih kecil atau lebih besar daripada banyaknya unsur di B, maka dia tidak akan mungkin menjadi basis. Buktinya sebagai berikut. Misalkan B sama dengan B1 sampai dengan Bn merupakan basis untuk ruang vektor V. Lalu misalkan juga P isinya adalah P1 sampai dengan Pm, di mana M lebih besar daripada N. Nah, kita ingin buktikan bahwa P bergantung linier. Dengan memandang bahwa B merupakan basis untuk V dan unsur-unsur di P merupakan unsur-unsur di V, maka P dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari unsur-unsur di B. Misalkan kombinasi liniernya seperti ini untuk suatu alfa IJ skalar. Di sini saya tidak tuliskan kuantor untuk suatu skalar alfa IJ, namun ketika Anda menuliskan tugas scribe dan juga nanti di ujian misalkan atau di PR, maka Anda harus menuliskan kuantornya secara lengkap. Nah, kita ingin buktikan bahwa P bergantung linier. Jadi kita pandang kombinasi linier 0 atas P1 sampai dengan Pm. Kemudian P1 sampai dengan Pm di sini kita substitusi dengan P1 sampai dengan Pm yang ada di sini. Jadi kita dapatkan bentuk ini, ya, yang ini adalah P1, ini P2, yang ini adalah Pm. Kemudian kita satukan semua koefisien dari B1, B2 sampai dengan Bn. Jadi kita dapatkan bentuk ini. Ini adalah semua koefisien dari B1, ini semua koefisien dari B2, dan seterusnya. Kemudian karena B merupakan basis, maka B bebas linier. Kalau B bebas linier, maka koefisien dari B1, B2 sampai dengan Bn semuanya adalah 0. Artinya kita dapatkan SPL homogen seperti ini. Nah, coba lihat bahwa ini merupakan SPL homogen yang terdiri dari N persamaan dan M variabel dengan M-nya lebih besar daripada N. Jadi artinya banyaknya variabel yang tidak diketahui itu lebih besar daripada banyaknya persamaan. Nah, untuk SPL homogen seperti ini, kita sudah punya sifat bahwa SPL homogen seperti ini mempunyai banyak solusi. Artinya ada solusi di mana gamma I tidak semuanya 0. Dengan demikian, kombinasi linier 0 atas P1 sampai dengan Pm yang tadi kita lihat, itu punya solusi yang
tidak semuanya 0 ya. Jadi P bergantung linear. Selanjutnya kita lihat bukti yang bagian B. Jadi misalkan Q isinya adalah Q1 sampai dengan QK dengan K-nya lebih kecil daripada N. Lalu dengan memandang bahwa B merupakan basis untuk ruang vektor V, maka setiap unsur di Q bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari V. Ya, misalkan kombinasi linearnya seperti ini untuk suatu alfa, I, dan J. Ini sama ya, konturnya Anda harus tulis secara lengkap. Nah, kita akan lihat apakah Q membangun V atau tidak. Andaikan Q membangun V, maka setiap vektor di basis, setiap vektor di B tadi, bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari Q. Misalkan kombinasi linearnya seperti ini untuk suatu gamma IJ. Kemudian Q1 sampai dengan QK, ya di kombinasi linear B1 sampai dengan Bn ini, kita substitusi dengan Q1 sampai dengan QK di slide sebelumnya. Jadi ini adalah Q1, yang ini QK, ya ini Q1, yang ini adalah QK. Artinya apa? Artinya, coba lihat baris pertama yang ini. Nah, Anda bisa pindah ruaskan B1 yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Akibatnya kita dapatkan bahwa B1 merupakan kombinasi linear dari B dikurang dengan B1. Ya, jadi B1 kombinasi linear dari vektor-vektor di B selain B1. Ya, secara umum Anda akan dapatkan bahwa BI dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari B tanpa BI. Nah, ini kontradiksi dengan bahwa B-nya basis, khususnya B-nya bebas linear. Jadi dengan demikian, Q-nya tidak membangun V. Dari teorema 1 tadi kita dapatkan teorema 2 berikut. Teorema 2 merupakan akibat dari teorema 1. Bunyinya adalah jika B1 dan B2 merupakan basis untuk ruang vektor V yang berdimensi hingga, maka banyaknya vektor di B1 sama dengan banyaknya vektor di B2. Oke, kita lihat ya buktinya. Misalkan banyaknya vektor di B1 adalah M dan banyaknya vektor di B2 adalah N. Kita ingin buktikan bahwa M sama dengan N. Pertama, andaikan M lebih besar daripada N. Dengan memandang B2 merupakan basis untuk V, kemudian B1 banyaknya vektor di B1 kan adalah M. Jadi banyaknya vektor di B1 itu lebih besar daripada banyaknya vektor di basis B2. Menurut teorema 1, maka B1 bergantung linear. Ini kontradiksi dengan asumsi kita bahwa B1 merupakan basis. Yang kedua, andaikan M lebih kecil daripada N, dengan cara yang serupa, dengan memandang B2 merupakan basis untuk V, maka B1 yang banyaknya unsurnya adalah M, banyaknya unsurnya lebih kecil daripada banyaknya unsur di basis B2. Menurut teorema 1, maka B1 tidak membangun V. Ini kontradiksi dengan bahwa B1 merupakan basis untuk ruang vektor V. Nah, karena M besar N dan M kecil N kontradiksi, maka kesimpulannya M sama dengan N. Oke, jadi kita sudah dapatkan setiap kali kita ambil dua himpunan yang merupakan basis suatu ruang vektor, maka banyaknya unsur di kedua himpunan tersebut adalah sama. Nah, karena banyaknya unsur di basis itu tunggal, maka banyaknya unsur itu diberi nama. Namanya disebut dimensi. Jadi dimensi dari ruang vektor V yang nantinya kita notasikan dengan dim V itu adalah banyaknya vektor di suatu basis untuk V. Ya, kita cukup sebut suatu basis, ya tidak harus suatunya di sini maksudnya sembarang basis gitu ya, karena sembarang basis di V tadi sudah kita buktikan banyaknya vektor di sana adalah sama. Contoh misalkan dimensi Rn,
kita sudah tahu basis baku untuk Rn, dan banyaknya unsur di basis baku untuk Rn itu ada sebanyak n. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa dimensi Rn sama dengan n. Jadi untuk mencari dimensi, Anda harus mencari suatu basis untuk ruang vektor itu. Kemudian dimensi Pn, kita tahu bahwa basis baku untuk Pn itu adalah 1, x kuadrat, dan seterusnya sampai dengan x pangkat n, dan itu ada sebanyak n plus 1 unsur. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa dimensi Pn sama dengan n plus 1. Selanjutnya, dimensi ruang matriks berukuran M kali N. Kita juga sudah tahu bahwa basis bakunya itu adalah matriks-matriks berukuran M kali N yang semua entry-nya 0 kecuali di satu posisi, dan itu ada sebanyak M kali N matriks. Jadi akibatnya dimensi dari ruang matriks berukuran M kali N adalah M kali N. Oke, baik. Anda kerjakan 2 soal latihan ini. Ya, yang pertama, kita sudah pernah buktikan bahwa solusi SPL homogen merupakan subruang. Ya, Anda sekarang cari basis dan dimensinya. Kemudian yang kedua, ini yang A tentang matriks, ya, bahwa himpunan semua matriks simetri itu membentuk subruang dari ruang matriks berukuran N kali N. Kemudian yang kedua adalah himpunan semua polinom dengan syarat seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya.